pendidikan calon guru PKK. Nah, poin-poin yang akan kita bahas di budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, berikutnya lagi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia juga nantinya, dan terakhir nanti restitusi dan 5 posisi kontrol. Adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Pasti ibu bertanya, apa itu motivasi yang ketiga? Nanti kita pelajarannya. Apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ibu-ibu, yang ketiga inilah yang termasuk motivasi intrinsik. Kalau yang pertama ada yang kedua, yang pertama takut dimarahi. Kalau yang kedua diberi imbalan. Nah, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kalau yang ketiga ini motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Jadi sebaiknya motivasi inilah yang kita tanamkan kepada murid-murid kita nantinya. Sekarang disiplin positif tadi, sebaiknya ibu-ibu kita di sekolah ini membuat keyakinan kelas lah kepada setiap anggota siswa kita atau kepada kelas kita. Bukan hanya berbentuk peraturan-peraturan saja, tapi yang kita buat itu adalah yang berupa keyakinan kelas. Pertama yaitu lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi siswa itu mencari nilai-nilai kebajikannya bagaimana, nanti akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama. Nah, setelah ada pendapat dari siswa tadi, mana yang akan dijadikan yang utama? Berikutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi intinya di sini keyakinan kelas itu ibu-ibu bukan berbentuk aturan, ada konsekuensinya tidak. Tapi keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan di situ. Apa contoh nilai kebajikan misalnya? Saling menghargai, hormat menghormati, itu namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi sebaiknya ibu-ibu untuk besoknya lagi kita berharap itu di kelas kita masing-masing sudah ada itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu salah satu bentuk dalam menanamkan disiplin positif. Nah, sekarang kita kembali Bapak Ibu ke kebutuhan dasar manusia. Sebaiknya ibu-ibu dalam kita menyelesaikan kasus atau menyelesaikan masalah murid, sebaiknya kita dulu mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dulu, baru kita bertindak. Jadi apa ya kebutuhan dasar ini? Apa ya kebutuhan dasar anak ini yang tidak bisa dia nggak dipenuhi? Karena jadi anak itu bersikap seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru itu mengidentifikasi kebutuhan dasar murid-murid kita. 5 posisi kontrol. Apa yang ini perbedaannya ibu-ibu? Kalau kita penghukum itu biasanya suaranya keras ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kita kalau kita seperti itu kepada murid kita, berarti posisi kita sebagai apa itu? Sebagai penghukum atau pemarah tadi. Kalau kita ngomongnya langsung membentak-bentak, menghardik, berarti posisi kita sebagai penghukum. Berikut ibu-ibu, yang paling bagusnya yaitu posisi kontrol itu yang sebagai manajer. Jadi kita tuh berkolaborasi dengan siswa kita dan menanyakan kembali kepada anak-anak itu kenapa dia melakukan hal tersebut. Kamu bukan demikianlah ibu video tentang manajer. Jadi yang paling idealnya ibu-ibu sedapat mungkin kita usahakanlah posisi kita nantinya berubah ke posisi manajer. Kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi
posisi mana ini Ibu? Yang di antara 5 posisi tadi, berarti ini posisi yang mana nih? 5 posisi kontrol ya. Salah. Sebab menyelesaikan ini, berarti itu sebagai apa Ibu? Iya, bagus sebagai manajer. Alhamdulillah Ibu-Ibu. Nah, di dalam restitusi itu Ibu-Ibu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu restitusi itu Bu, sama dengan kita menerapkan kalau di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi itu yang direstitusi. Nah, dalam restitusi itu Ibu-Ibu, kita ada 3 langkah-langkah dalam menerapkan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu Ibu. Jadi kalau emosinya sudah reda, baru kita bisa mengatasinya. Berikut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan lagi berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti orang. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan kepada anak-anak itu. Kalau untuk menanyakan keyakinan lebih kepedoman kepada keyakinan kelas yang kita buat. Nah, demikianlah Ibu-Ibu tentang segitiga restitusi tadi. Mudah-mudahan dengan melihat video tadi Ibu-Ibu lebih paham apa itu yang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Ibu kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Di segitiga restitusi ini posisi kita kalau di 5 kontrol sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi ini Ibu-Ibu juga lebih ke memberikan motivasi intrinsik kepada anak murid kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka terima. Dari atau mulia PD ini mudah-mudahan sudah bertukarlah cara kita nantinya dalam berubahlah cara kita nantinya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh murid kita nantinya. Nah, demikian Ibu-Ibu, saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait budaya positif dan penerapan segitiga restitusi, ini penerapan ini di UPT SDN 11 Kota Besar tentunya ada beberapa penerapan. Yang pertama adalah penerapan keyakinan kelas. Penerapan keyakinan kelas ini hanya perjanjian anak dengan guru kelasnya dalam kelas. Kemudian dari perjanjian tersebut ada juga penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini berkaitan dengan anak yang kita temui apabila berkelahi, mengganggu teman. Jadi konsekuensinya mungkin itu saja yang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi PT SDN 11 Kota Besar. Terima kasih.
kelas 5B. Bagaimana keadaan Atta hari ini? Tahu nggak kenapa Atta itu mangkrak? Belum tahu. Ibu lihat tadi Atta belajar malas-malasan. Biasanya Atta dalam belajar tuh aktif. Kenapa? Ya Bu, karena saya kesal. Kesal kenapa? Saya kesal pada ibu. Ibu ingin membelikan HP, tapi ibu bilang tidak mempunyai uang. Jadi saya malas sekolah. Atta malas sekolah, tapi tetap aja nah, kelihatan ibu Atta sekolah. Saya takut nanti saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Berarti Atta masih mempunyai rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Meskipun dalam keadaan kesal, tetapi Atta masih tetap datang. Ya Bu, saya takut nilai-nilai saya turun nantinya. Pertanyaan kepada Atta, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat dahulu? Masih Bu, Kira-kira bagaimana yang Atta langgar? kita kelas aktif selalu, aktif dalam belajar Bu. Apakah dengan malas belajar, Ibu Atta memberikan HP? Tidak Bu,